Halo teman-teman semua, welcome back. Di video kali ini saya mau bahas tentang topik yang kontroversial, tapi tetap harus saya jelaskan supaya tidak ada miskonsepsi lagi, yaitu perihal tentang ban pada Nintendo Switch. Oke? Nah, untuk pembahasan yang kali ini saya nggak mau pakai opini dan segala macam. Nanti kita pindah ke ini ya, laptop dulu. Kita refer satu guide yang dipakai sama orang luar yang isinya udah senior-senior semua lah ya. Ya di sana udah di-compile informasinya, nanti kita sambil baca, kita sambil belajar, terus ini maksudnya seperti apa dan segala macamnya, oke? Nah, kita pindah ke komputer dulu. Ini matiin. Nah, oke. Ini kita, ya, kita geser dulu deh ke sini. Nah, ini saya ambil situs di ini ya, Rentry ya. Rentry ini kayak kumpulan kayak dibikin sama orang yang grupnya mainnya di Reddit, nggak salah, Reddit sama Discord ya. Ini udah lama dikumpul sama orang itu informasi-informasinya. Nanti kalau teman-teman butuh informasi apa, bisa aja ke sini ya. Nanti linknya mungkin saya taruh di deskripsi apa gimana. Oke. How to avoid getting banned ya. Ini saya sambil terjemahin ya. Bagaimana caranya menghindari kena ban? Oke, gitu dia bilang kayak gitu, bukan dapat anti ban. Oke, getting your Switch ban will lead you not being able to ini 3 hal ini. Jadi kalau misalnya Switch-nya udah kena ban, yang nggak bisa kita akses itu adalah 3 hal ini ya. Jadi mengakses eShop, terus kita nggak bisa pakai Nintendo Switch online lagi, terus update game di eShop-nya kita nggak bisa. Oke, jadi 3 hal ini aja yang nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita masih main game yang lokal, kita kayak update OTA kayaknya masih bisa ya. Dulu sempat nggak bisa kalau nggak salah. Nah, update firmware, game lokal yang dimainin masih bisa. Jadi mau main pakai game kartis bisa. Tapi kalau sudah kayak kita mau beli eShop segala macam nggak bisa. Karena sekali lagi teman-teman, ban-nya Nintendo Switch itu yang di-ban bukan akunnya tapi konsolnya. Oke, your Switch getting banned will not cause your Nintendo account to get banned. Nah, itu dia udah jelasin ya. Jadi akunnya nggak kena ban, tapi konsolnya di ban. Nah, terus dia bilangin lagi, if you cheat in online game, your Switch get banned, likely your account to get banned as well. Ini jadi kalau misalnya nge-cheat di online game, mungkin kayak Monster Hunter, kayak apa lagi ya, kayak Splatoon gitu ya. Terus nge-cheat di situ, sudah ban-nya lah kena konsolnya kena ban. Bisa jadi akun gamenya juga kena ban. Ini dia ngomong ya, saya nggak pernah coba. Nah, ini baru kita balik ke topik utamanya. Jadi, yang kira-kira bisa bikin kita ban itu apa aja? Tuh, modifying online game. Jadi, kita ngubah-ngubah, ngutak-ngatik game yang online. Cheating di online game. Nah, terus using layer mode online game. Layer mode ini kayak misalnya kalau di Atmosphere ya, terus kan ada cheat kayak ditaruh di folder atmosphere content gitu loh teman-teman. Nah misalnya kalau teman-teman pakai Splatoon mungkin ada cheat yang layer kayak misalnya bisa ganti skin atau apa gitu, dia ada sih kayak situs kayak gitu, tapi dipakai di online game langsung nge-ban. Oke. Terus edit save file for online game. Misalnya tiba-tiba baru level 1 terus nanti diedit level 99 gitu mungkin ya. Nah, tapi gamenya game online. Nah, ini kena ini teman-teman. Oke. Terus ini dia, making modification to your Sysnan. Jadi sekali lagi buat teman-teman belum paham, Sysnan ini adalah bagian internal Nintendo Switch-nya ya. Jadi bikin modifikasi apa saja yang di sisi internalnya Sysnan bikin kamu kena ban. Jadi installing NSP, NSZ, XCI, XCZ, pokoknya installing game apa aja pakai yang ini bakal kena. Ya, saya udah bilang di video-video sebelumnya. Jadi kalau install game bajakan sekali aja, ya, maksudnya pasti kena lah ini. Okay. Installing homebrew forwarder will get you banned. Jadi kalau misalnya kayak ada yang pakai teman-teman, ada yang pakai tinfoil, terus kayak homebrew itu kan aslinya kan aksesnya itu kan di ini ya, menu album ya. Terus tiba-tiba dia bisa nongol di home screen-nya itu will get you banned. Okay. Installing game backups will get you banned. Ya, ada backup game segala macam. Nah, running Enero ini homebrew ya, yang modify itu Sysnan ya, kayak tinfoil installer, ini kan nggak bisa, saya udah bilang. Terus using custom profile picture ya, misalnya yang di logo yang ini ya, kiri atas itu kan ada gambar Zelda segala macam. Terus kalau bisa dimodif gambarnya nggak sesuai mereka, ya ini kena game ya. Terus kalau misalnya during above point on emunan without using 2 ini. Jadi kalau misalnya kira-kira kita pakai emunan ya teman-teman, kita pakai emunan. Terus kita online, terus melakukan hal ini semua, tapi kita nggak pakai Exosphere sama DNS MITM, will get you banned juga. Soalnya emunan ini kan clone-nya si Sysnan ya, gitu.
Nah, kalau kamu pakai emunan terus tiba-tiba nggak sengaja booting ke Sysnan waktu pakai CFW, tidak akan membuat kamu kena ban. Jadi tinggal di restart aja ke Sysnan ya atau ke emunan. Jadi jangan panik teman-teman kalau misalnya Sysnannya dari awal. Misalnya kalau Sysnan itu nggak kenapa-kenapa terus booting pakai CFW-nya, setahu saya itu Atmosphere itu nggak bikin ban gitu misalnya. Ini terus dia kasih tahu ada kemungkinan ya, what might not get you ban. Hal yang mungkin tidak bikin kamu kena ban. Pakai CFW itu mungkin tidak bikin ban. Ini belum ada bukti, makanya dia bilang might. Oke. Nge-cheat di offline game. Jadi kalau game yang nggak terkoneksi sama internet, ya mungkin bisa. Running homebrew, ini mostly safe ya, kalau bikin backup save segala macam. Terus layered mode FPS ini kayak modifikasi ya untuk offline game. Misalnya kalau game yang single player yang nggak terkoneksi internet mungkin bisa. CFW ini maksudnya yang Atmosphere ini tadi ya. Nah itu saya balik refer ini tadi ya soalnya. Oke. Kalau misalnya nggak sengaja booting ke Sysnan pakai CFW, nggak kena ban. Asal nggak ada game bajakan di dalam situ. Kalau udah keinstall game bajakan di Sysnannya, mau diapa-apain ya pasti kena bajakan. Kan ini dia udah bilang di atas nih, installing apa aja kan di atas bakal kena kita ban, ya kan? Nah, ini udah gampang lah, udah simple nih. Jadi kira-kira yang bikin ban kita ini hal ini, oke? Ada cheating, kita bikin modifikasi apa aja di Sysnan. Makanya ini yang saya sarankan banget kalau misalnya kira-kira beli barang baru ya, atau yang belum kena ban segala macam, langsung dibuatkan emunan saja, langsung dikasih dua hal ini, ya. Nah, ini baru ini ya, how to avoid getting banned. Nah, terus bilang ada menurut mereka ini ada 4 cara yang bisa kita pakai supaya kita bisa menghindari kena ban. Oke, pertama kita pakai emunan. Terus kita pakai Exosphere ya. Nah, terus kedua kita setting namanya DNS MITM, terus kita pakai incognito. Oke. Nah, sangat direkomendasikan kita pakai Exosphere atau incognito bersamaan dengan emunan dan DNS MITM. Jadi sambil kita pakai emunan, kita juga pakai Exosphere, DNS sama DNS MITM atau sama incognito. Biasanya yang dipakai dua ini ya. Nah, terus kalau sudah pakai above method, harusnya ya dia bilang you will be protected against your switch ban, harusnya. Ini menurut dia bilang gitu, oke? Terus ini juga diingetin ya teman-teman, diingetin. Nintendo selalu membuat perubahan kepada sistem mereka dan ini ya langkah proteksi mereka ya. Jadi hal-hal ini teman-teman nggak ada garansi untuk bakal jadi kayak apa ya, kayak bulletproof gitu lah, maksudnya kayak udah pasti garansi gitu. Jadi bisa aja cara-cara ini nanti dia bisa jadi outdated ya. Jadi make sure kita selalu ikutin perkembangannya seperti apa, karena ini Switch kan masih kayak konsol berjalan gitu ya. Nah, ini menurut mereka ya, kalau misalnya pun udah kena ban juga direkomendasikan untuk pakai proteksi measure ini. Oke. Kan dapat firmware update segala macam. Jadi mereka sih tetap merekomendasikan ya gini. Kalau ini sih udah pendapat mereka, oke. DNS MTM bekerja di Atmosphere yang versinya lebih tinggi, oke, segala macam, oke. Nah, terus zaman dulu teman-teman ada pakai namanya 90 DNS. Nah, dia kasih tahu sudah jangan pakai 90 DNS lagi ya. Kenapa? Ini soalnya 90 DNS itu bergantung sama server eksternal gitu loh. Jadi kita tidak bisa kontrol luar apa aja yang kena blok gitu loh. Nanti DNS bisa mempengaruhi kecepatan download. Oke. Terus protection-nya apa ya? Perlindungan itu tidak bisa terjaga kalau misalnya kita ganti network ya. Misalnya kayak kita nyambung WiFi A terus ganti WiFi B, DNS-nya kita harus setting lagi gitu. DNS will be removed, ada risk getting banned gitu. Nah, ini DNS dia kasih alasan ya kenapa kita harus pakai DNS MITM. DNS MITM ini proteksi yang udah built-in sama Atmosphere ya teman-teman gitu. Blocking relies on your device and not tidak bergantung sama external server ya. Memberikan kamu kontrol terhadap apa saja yang kira-kira kamu blok. Oke, jadi kan kita masukkan script segala macam. Protection is retained gitu ya. Protection is retained waktu pindah-pindah WiFi juga nggak masalah, soalnya kan proteksinya built-in itu tadi. Oke. Nah, apakah kalau sudah kena ban bisa nggak di-ban lagi nggak nih teman-teman? Nggak bisa dibilang. Nah, soalnya ban-nya itu permanen ban ya. Ini saya udah bilang tadi kan nggak ada caranya untuk meng-unban switch nih tadi. Nah, saya mau balik fokusnya ke yang ini ya, 4 cara ini ya teman-teman. Emunan ini udah pasti ya. Nanti sudah dibahas di video berikutnya atau nanti saya buatkan videonya. Exosphere sama DNS MITM ini proteksi ini ya, proteksi built-in-nya dari Atmosphere-nya teman-teman.
ya. Jadi ini bukan kayak software luar yang harus tambahin kayak plugin gitu, enggak. Jadi ada caranya teman-teman ya. Jadi Exosphere ini bilang nanti tolong ya dibikin file namanya copy file Exosphere ini to the root of your SD card and paste one of this configuration. Coba kita coba ini ya. Jadi misalnya untuk Emunan Sysnaz. Sebenarnya dia itu cuma butuh ini aja teman-teman. 2 file ini ya. Saya udah bahasnya di video ini. Jadi kita cuma butuh file ini dijadikan nomor 1 dan nomor 1 untuk IaaS. Ya. Jadi kalau misalnya ini kita copy ya. Copy gitu. Kita copy. Ya, bikin aja lah misalnya di sini ya, di stop txt. Tadi kan kita suruh bikinnya Exosphere. Oke. Udah, di sini kita tadi yang file tadi ini kita copy. Paste. Yang ini ganti nomor 1 ya. Selesai. Nah, file ini di copy ke root SD card, kita udah bisa dapat Exosphere. Exosphere ini untuk ngosongin serial number-nya teman-teman ya. Oke, ini Exosphere. Nah, ini DNS MITM ini di copy juga, ini saya udah ngajarin caranya. Nah, saya butuh teman-teman ini ya, atensinya ke sini. Incognito ini quote and quote cara lama teman-teman. Oke, cara lama ini caranya kasar banget lah ini. Jadi dia main log apa ya, kayak bener-bener mengubah isi firmware gitu teman-teman. Saya sih tidak sarankan pakai ini. Jadi proteksinya teman-teman, how to avoid getting banned. Kalau dari saya, teman-teman harus pakai Emunan ya. Emunan, pakai Exosphere, DNS, MITM. Udah, 3 ini udah cukup. Incognito ini nggak usah dipakai. Oke? Tapi 3 cara ini juga tidak jadi jaminan loh ya. Tidak jadi jaminan karena dia ini tadi ya, Nintendo always makes change to their system and their protection measure bisa saja selalu berubah dan yang hal ini jadi outdated ya. Bahkan si yang buat Atmosphere ini tadi juga tidak berani jamin kalau misalnya bikin perubahan atau pakai Exosphere ini menjamin kamu dari getting banned gitu. Banyak kasus kok ya. Nah, soal kalau misalnya ban ini teman-teman, sejauh saya ngamatin ya dari yang zaman lama, band itu nggak tiba-tiba kalau pakai terus datang gitu, nggak. Tiba-tiba datang terus nanti bandnya langsung gitu. Iya, kadang-kadang besok bisa gitu. Nah, pernah ada tiba-tiba nggak kena band, terus tiba-tiba band wave, tiba-tiba kayak semuanya itu kena band, kayak band berjamaah gitu. Dan itu kalau nggak salah, ingat saya udah kejadian 2-3 kali selama Nintendo Switch ini jalan. Jadi nggak ada yang bisa nebak teman-teman. Kalau bahasa saya, ya ini kira-kira kena ban nggak ya? Nggak tahu. Yang tahu cuman Tuhan sama Nintendo aja. Yang tahu kapan kita kena ban atau enggak. Oke? Nah, bahkan dia bilang running CFW aja what might not get you banned ya. Dia nggak berani kasih jaminan. Nah, kalau misalnya ada orang-orang misalnya yang ngasih, kan ada namanya homebrew ya teman-teman. Jadi ini saya udah bukain ini namanya. Ada namanya 90 DNS tester. Ya. Kalau ini tampilannya ini di GitHub ini. Ini gunanya adalah simple switch homebrew yang ngetes DNS resolution ya. Apakah switch kita ini ada koneksi sama Nintendo server apa tidak? Ya, ini juga bisa dicek, bisa dipakai apakah DNS MITM-nya Atmosphere ini bekerja dengan baik ya gitu maksudnya. Nah, ini contoh di sini tiba-tiba kalau misalnya yang ini berarti ada yang gagal nih tembus. Nah, dia nyambung ke Google gitu misalnya kayak gini. Nah, ini oke sih, maksudnya kita bisa ngecek ya kalau DNS MITM-nya ini berjalan atau enggak gini. Ini kan dia ada kasih list servernya. Masalahnya teman-teman, ini apa ya? Saya apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya kayak jangan dipercaya 100% lah misalnya, kayak take with a grain of salt. Kenapa? Ini update-nya sudah 1 tahun yang lalu ya. Dalam rentang 1 tahun ini juga perubahan yang terjadi kita tidak tahu ada apa aja. Misalnya ya, saya nggak tahu cara kerjanya gimana ya, mohon koreksi aja. Misalnya nih, ini kan servernya Nintendo yang kita tahu ya. Tiba-tiba lah Nintendo-nya bikin server yang namanya tidak Nintendo. Terus kita nggak tahu. Ngetesnya dari mana? Kan nggak tahu kita. Ada jaminan nggak? Misalnya tiba-tiba Nintendo namanya ganti kayak Ninin atau apalah, servernya ganti ABC, DXY, itu padahal server Nintendo juga yang dipakai untuk ngirim sendlog data. Kan nggak ada jaminan, nggak ada yang tahu juga. Nah, itu makanya kayak kalau tester-tester seperti ini take with a grain of salt aja gitu. Kan suka ini ya, kita balik ini. Saya ada nih ini kan biasanya kan pakai DNS tester kan, kayaknya kan udah wow banget gitu maksudnya. Ini 90 DNS testing. Ini kan kayaknya kan saya udah ngeblok semua gitu ya.
Nah, kalau misalnya tiba-tiba Nintendo punya ya domain yang namanya tidak Nintendo gitu loh maksudnya. Kenapa tidak loh? Iya kan? Coba saya misalnya kalau saya jadi Nintendo, ngapain saya ngaku namanya Nintendo? Kalau saya mau nangkepin yang kayak bajakan-bajakan kayak gitu, ya kan? Ini nggak ada jaminan juga. Dan buktinya di luar sana sudah pakai proteksi yang sebegini banyak, ya masih ada yang kena gitu maksudnya. Bukan berarti apa kayak oh ini berarti lebih bagus sistemnya daripada yang lain, ada atmosfer yang lebih bagus dari yang lain, nggak ada. Atmosfernya itu sama saja teman-teman. Jadi jangan kalau ada miskonsepsi di luar sana yang kira-kira ada ngeklaim yang bisa terhindar dari ban 100% segala macam. Iya, kalau misalnya sekarang tidak kena ban itu ya nggak masalah gitu. Tapi kalau saya ditanya kalau soal ban ini gimana, ya kalau saya sih enjoy while it lasts lah gitu maksudnya. Mumpung masih belum kena ban, nikmati saja. Tapi kalau sudah kena ban, ya terima. Karena itu resiko dari main CFW itu kayak begitu. Resiko untuk kena ban itu pasti selalu ada gitu. Ini mau ditekan-tekan bola-balik ya saya tetap aja kena ini. Oh, saya pakai DNS MNTM sama Exosphere. Ini kan dia ngeblok telemetri sending data. Mau ditekan berapa kali juga sama. Ini versinya 1.03 ya teman-teman udah bisa lihat nih 1.03. Persis sama versi 1 tahun lalu. Kalau 1 tahun ini dia Nintendo nambah server gimana? Gitu. Jadi bukan anti ban ya, tapi apa yang bisa menghindarkan kita dari kena ban gitu. Jadi ini our best effort gitu. Saya bukan ya kalau mau dibilang 90 atau apa terserah lah mau kayak gimana. Tapi kalau saya bilang saya tidak pernah percaya sama notion kayak gitu. Kalau misalnya tidak pernah kena ban ya syukur. Gitu. Mau ditekan bola-balik juga pasti kena. Oh beres ini saya punya. Saya punya berarti anti ban juga ini. Udah nggak kenapa-kenapa. Oke. Nah, maksudnya kalau ngomongin soal topik ban ini teman-teman, memang kan kontroversial ya, maksudnya ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang terus ini juga tergantung pengguna. Jadi kadang-kadang teman-teman salah, ada yang salah nih kan kalau waktu pas main main CW gitu. Nanti dia bingung pas masuk loginnya mana, dia nggak tahu bedanya Sysnan, nggak tahu bedanya Emunan gitu. Tiba-tiba dia masuknya ke Sysnan, terus dia masuknya di Sysnan tuh dia instalkan game, terus dia pura-pura nggak tahu ya kan, misalnya dia ini kan saya ada Sysnan ya, dia masuk ke Sysnan ini, dia instalkan game ke sini, ya pasti kena ban meskipun sudah diinstal telemetri segala macam kan, pokoknya sudah diinstal itu tadi kan OFW, diinstalkan game, terus dimodify atau segala macam pasti udah kena ban gitu. Jadi saya harap penjelasan saya ini soal ban teman-teman nangkep lah maksud saya. Jadi tidak ada jaminan 100% untuk suatu hal itu tidak ada. Oke, bahkan yang buat atmosfernya sendiri ini juga tidak berani klaim gitu. Jadi measurement yang kita lakukan itu, tindakan preventif itu dianggap sebagai tindakan terbaik kita. Oke, kalau misalnya teman-teman pakai ini dan belum kena ban, ya itu syukuri saja. Kalau misalnya nanti suatu saat, saya harap sih tidak kena ban ya, tapi suatu saat misalnya nggak tahu gimana caranya, karena sistemnya masih berjalan, kita kena ban, ya itu resikonya. Itu. Yang ini tadi saya blok telemetriin loh, posisinya lagi airplane. Apa yang mau dikirim airplane-nya coba ya kan? Ini lagi airplane mode, saya tekan ini, dia bilang blok. Ya iyalah gitu maksudnya. Oke, sampai situ dulu. Semoga teman-teman lebih tercerahkan ya, karena video penjelasan ini. Bisa tolong di like, di share ke teman-teman yang kira-kira butuh edukasi soal Switch ya. Nah, kira-kira yang suka cari informasi bisa di share di komen. Mau tanya-tanya silakan. Semua link ada di video deskripsi. Sampai jumpa di video berikut ya. Ciao.